Hari interogasi dilakukan, pihak kepolisian tetap tidak mendapatkan keterangan sedikit pun dari Girl E. Tapi pada satu hari, Girl E pun menceritakan kronologinya dengan kesadaran penuh. Ketika pintu udah ketutup, disitulah kesempatanku untuk menggorok Satomi dengan karakter. Halo, terima kasih udah mau tinggal di video ini. Seperti biasa, malam ini aku kembali lagi untuk membawakan sebuah kasus kriminal yang berasal dari negara Sakura, Jepang. Kasus ini sangat geger di tahun 2004 silam, Wak. Biasanya pelaku kriminal yang kita tahu adalah orang dewasa. Tapi kali ini berbeda, Wak. Bagaimana kalau pelakunya ternyata masih di bawah umur? Bahkan usianya baru menginjak 11 tahun, Wak. Kasus ini dikenal dengan nama Sasebo Slaying yang terjadi di kota Sasebo, Nagasaki, Jepang. Karena kasus ini, pemerintah Jepang jadi mengkaji ulang batas usia anak-anak yang pantas untuk diadili, Wak. Tapi sayangnya, pengkajian ulang itu nggak pernah terjadi. Pelaku dikenal sebagai Nevada-tan. Sebutan ini diberikan untuknya karena pada saat kasus ini booming, beredar sebuah foto di media internet seorang anak perempuan menggunakan sweater abu-abu bertuliskan Nevada. Dari situlah lahir julukan internet yang cukup terkenal, yaitu Nevada-tan. Nama asli Nevada-tan tidak pernah dipublish, Wak. Memang sengaja disembunyikan dikarenakan dia masih di bawah umur. Selama persidangan berlangsung, Nevada-tan dikenal sebagai Girl A. Kasus ini melibatkan Girl A dengan teman sekelasnya yang berusia 12 tahun yang bernama Satomi Nitarai. Ini salah satu kasus yang benar-benar singkat, jelas, padat, dan mengesalkan, Wak. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita kesal bersama. Minim informasi yang kudapatkan mengenai Satomi dan Girl A ini, Wak. Karena memang pemerintah Jepang sangat ketat melindungi identitas asli mereka ini. Sekali lagi, aku ulang karena mereka di bawah umur. Jadi aku hanya akan menjelaskan sedikit ciri-ciri atau gambaran mereka, ya, Wak. Satomi Nitarai adalah anak berusia 12 tahun. Dia dikenal pintar, cukup populer, ceria, dan aktif di sekolah. Dari luar, Satomi tampak seperti murid teladan. Dia ramah, Wak, punya banyak teman juga, dan selalu bersemangat dalam pelajaran. Rekan Nevada-tan atau yang dikenal Girl A ini usia 11 tahun. Di sekolah, Girl A dikenal sebagai anak yang agak pendiam, tapi cukup pintar. Dia sering bermain komputer dan aktif di forum-forum internet Jepang. Meskipun usianya masih kecil, dia sudah mengenal dunia maya, termasuk forum-forum tempat anak-anak berbagi cerita, saling curhat, dan bahkan saling mengejek, saling bersinggungan, Wak. Mereka berdua ini sama-sama bersekolah di sekolah dasar Okubo, kota Sasebo, prefektur Nagasaki. Awalnya hubungan Satomi dan Girl A ini baik-baik aja, Wak. Mereka berteman, bahkan bisa dibilang mereka itu bersahabat, Wak. Tapi hubungan ini mulai retak karena masalah sepele, yaitu ucapan di internet. Katanya Satomi pernah menuliskan komentar negatif di forum internet yang menyinggung Girl A. Komentar itu berhubungan dengan kepribadian Girl A, mungkin soal sifat atau perilaku kebiasaan Girl A setiap harinya, Wak. Mungkin bagi kita orang dewasa ini hanya kayak seloroh-selorohan antar teman aja, Wak. Tapi bagi anak-anak yang berusia 11 tahun, kata-kata seperti itu bisa merasa menusuk, memalukan, bahkan menghancurkan harga diri mereka. Sekarang kita masuk ke kronologinya. Tanggal 1 Juni 2004, di sekolah dasar Okubo, murid-murid mengikuti pelajaran seperti biasa. Suasana kelas ramai, seperti sekolah dasar pada umumnya, Wak. Pada saat jam istirahat dimulai, para siswa bersiaplah untuk makan siang. FYI, sekolah di Jepang berbeda, Wak, sama sekolah di negara kita ini. Kalau dulu di sekolahku, setiap jam istirahat, guru balik, Wak, ke ruang guru atau kantor guru. Kalau di Jepang, guru-guru akan tetap mengawasi murid-muridnya di jam istirahat makan siang. Di cerita ini aku akan menyebut gurunya sebagai Ibu Shu, ya, Wak. Ketika mengawasi murid-muridnya sedang istirahat dan makan siang, Ibu Shu sadar, Wak, kok kayak kurang 2 orang murid.
mengakuinya. Wah, ke kantin orang itu. Dengan sambil santai lagi Dewa, dicek-ceknya lagi nih kan, memang benar berkurang 2 orang. Tapi gak lama setelah itu, pintu kelas tiba-tiba terbuka. Dia melihat ada seorang gadis, pintu itu sudah berlumuran darah. Nah, kaget Ibu Su pun mendekatnya. Kok kenapa? Apanya yang luka? Dengan wajah datar, gadis itu menjawab, ini bukan darahku. Di darah siapa? Bukannya menjawab pertanyaan Ibu Su, gadis ini malah menarik tangan Ibu Su dan membawanya ke sebuah ruangan kosong yang ada di ujung lorong kelas itu. Sesampainya di ruangan itu, seketika Ibu Su berteriak dan meminta tolong. Jadi ia melihat Satomi, salah satu siswa yang dinilai tidak ada di kelas tadi, dalam keadaan terlungkup dan sudah bersimbah darah. Cepat pihak sekolah langsung menelpon bantuan, tapi sayangnya nyawa Satomi tidak dapat diselamatkan lagi. Kematian Satomi dinyatakan karena kehabisan darah. Pihak kepolisian dengan cepat mengamankan Girl A untuk dimintai keterangan. Awalnya pihak sekolah dan kepolisian mengira atau beranggapan Girl A ini ingin menolong Satomi dari serangan seseorang. Tapi ketika di kantor polisi, Girl A hanya menangis dan meminta ampun tanpa memberikan keterangan sedikit pun. Setiap hari interogasi dilakukan, pihak kepolisian tetap tidak mendapatkan keterangan sedikit pun dari Girl A. Tapi pada satu hari, Girl A pun menceritakan kronologinya dengan kesadaran penuh. Dengar kalian pasti kesal. Jadi gini POV-nya Girl A Di jam istirahat siang, aku mengajak Satomi untuk pergi ke ruangan kelas kosong yang berada di ujung lorong kelas A. Jadi si Girl A ngomong gini, Satomi kawannya aku yuk ke ruangan kosong yang di ujung lorong itu. Kan mau ngapain? Kata si Satomi. Ada mau ku bilang dan ini penting, katanya si Girl A ini. Tommy pun saat itu yang tidak punya pikiran negatif sama sekali, yang ngikut Ngikutlah dia ke ruangan itu. Setelah sampai di ruangan, aku menyuruh Satomi untuk duduk di satu kursi, dan posisi kursinya memang sudah ku atur membelakangi pintu. Katanya sih Girl A ini sama pihak kepolisian. Jadi memang direncanakan dia dengan matang. Setelah memastikan Satomi duduk, aku izin lah sama Satomi untuk menutup pintu terlebih dahulu. Ketika pintu udah kututup, disitulah kesempatanku untuk menggorok Satomi dengan kater. Setelah melakukan itu, aku tidak langsung pergi meninggalkannya tapi aku melihatnya kurang lebih 15 menit sampai dia benar-benar tidak bergerak. Polisi aja tercengang. Kayak ini anak umur 11 tahun loh. Kok bisa dia melakukan hal sesadis ini? Kenapa kau melakukan hal ini? Dengan polos, Girl A menjawab, aku sakit hati dia ngejek aku di internet. Sesimpel itu Setelah melakukan interogasi, masalah baru muncul. Apa itu Flo? Usia pertanggungjawaban pidana saat itu, hukum Jepang menetapkan batas usia di 14 tahun. Yang artinya Girl A tidak bisa divonis hukuman apapun karena dia baru berusia 11 tahun. Apa yang dilakukan dengan Girl A, Flo? Dia akhirnya dikirim ke pusat rehabilitas anak di bawah Kementerian Kehakiman Jepang. Tujuannya bukan untuk dihukum, tapi rehabilitasi untuk membimbing psikologis, pendidikan, dan upaya perbaikan mental. Setelah dibimbing psikologis dan mentalnya selesai, Girl A dibebaskan dengan identitas baru. Ini dilakukan pemerintah Jepang untuk memberikan kesempatan kedua kepadanya untuk menjalani hidup seperti warga sipil biasa. Sementara itu, media Jepang dilarang keras menyebut identitas asli pelaku. Tapi internet berkata lain. Seperti yang kujelaskan di awal tadi, sebuah foto dirinya mengenakan sweater abu-abu bertuliskan Nevada bocor dan menyebar di forum internet. Dari situlah lahir julukan Nevada Tan itu. Kata Tan asalnya dari Chan, yang artinya bentuk panggilan imut dalam bahasa Jepang. Cepat Nevada Tan kemudian menjadi ikon internet. Ada yang bikin fanart, meme, bahkan membuatnya jadi merchandise. Itu aja ini memicu kontroversi. Sebagian orang mengecam karena tragedi nyata dijadikan sebagai lelucon. Tapi sebagian orang justru terobsesi dengan sisi gelap dan kasus ini. Terus ini juga bikin masyarakat Jepang terbelah. Banyak yang nuntut
agar usia pertanggungjawaban pidana diturunkan, karena nyatanya anak-anak pun bisa melakukan kejahatan sekeji ini. Kepadatan bukan sekedar hanya catatan kriminal biasa. Ini adalah kisah tentang bagaimana rasa sakit hati kecil bisa berubah menjadi tragedi besar. Tentang bagaimana internet yang seharusnya jadi tempat hiburan bisa memicu konflik di dunia nyata, Wak. Tommy Mitarai kehilangan nyawanya di usia 12 tahun. Usia yang seharusnya penuh canda tawa, bermain dengan teman-teman dan impiannya semuanya terkubur. Sementara Girl A, meski tidak dipenjara, terus menanggung beban sebagai pelaku pembunuh yang terkenal di seluruh dunia. Sampai saat ini identitas aslinya masih dirahasiakan, Wak. Kabarnya ia sudah dewasa dan menjalani hidup baru. Kesel nggak, Glenn? Kesel nggak? Ia ini yang bilang ke saya, tidak ada penyelesaian kasusnya, keluarga korban tidak mendapatkan keadilan. Tapi kasus ini meninggalkan banyak pertanyaan di masyarakat Jepang, Wak. Apakah anak-anak usia 11 tahun bisa sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakannya? Dan apakah rehabilitas sudah cukup atau seharusnya ada hukuman yang lebih keras? Yang jelas cerita ini menjadikan pengingat buat kita bahwa kata-kata sekecil apapun bisa meninggalkan luka yang dalam. Dan emosi yang tidak terkontrol bisa membawa akibat yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Kesel kan? Kesel tau. Oke, Wak, itulah tadi kasus tentang Neva Datan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe, dan lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru ya, Wak. Masih banyak hal menarik lainnya yang pengen kali aku share buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya, Wak. Dadah.